Halo teman-teman, kali ini masih tentang public relation atau kehumasan. Dan tema yang akan saya bagikan adalah bagaimana peran PR di dalam menghadapi era new normal kali ini. Dampak pandemi COVID-19 sangat luar biasa, melanda hampir semua perusahaan. Banyak perusahaan yang mulai merasa berat untuk menghadapi krisis kali ini. Berbagai strategi dilakukan, berbagai cara dilaksanakan. Tujuannya adalah supaya tetap survive dan bisa growth perusahaannya. Nah, itu semua mengalami hal yang sama. Nah, tidak ada kepastian kapan pandemi ini akan berakhir. Tidak ada kepastian kapan segala sesuatunya ini akan berlalu. Dan sekarang kita hadapi kondisi new normal atau normal baru yang semuanya sangat berbeda dengan kondisi sebelumnya. Nah, apa peran PR dalam kondisi yang saat seperti sekarang ini? Kembali pada fungsi PR. Kita kembali pada fungsi PR ada 4, yaitu sebagai komunikator, PR sebagai pembina relasi, dan PR sebagai backup management, PR sebagai pencitraan. Nah, sekarang dengan kondisi saat sekarang ini, yang namanya PR pasti sudah mempunyai program yang sangat bagus, terencana, terstruktur, dan terukur. Dan biasanya mulai running awal tahun. Tetapi dengan keadaan seperti ini, semuanya berubah. Semuanya tidak bisa dilakukan dengan begitu saja. Perlu melakukan sebuah adaptasi, perlu menyusun strategi baru karena dengan kondisi saat seperti sekarang ini. Nah, bagaimana kita membuat program? Bagaimana seorang PR membuat program atau beradaptasi dengan keadaan seperti saat sekarang ini? Oke, nah kita mulai yang pertama. Ingat, PR sebagai komunikator. Nah, dalam kondisi sekarang ini, PR harus lebih gencar untuk mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan perusahaan apa, kemudian strategi-strategi perusahaan yang dilakukan apa, kemudian khususnya yang terkait new normal, pastilah perusahaan sudah melakukan hal-hal kebijakan-kebijakan yang baru. Nah, dalam hal ini PR harus bisa mengkomunikasikan kepada pihak publik, ya, termasuk protokol kesehatan yang dilakukan di perusahaan, kemudian kepedulian dari perusahaan terhadap masyarakat sekeliling, terhadap karyawan, dan semuanya itu adalah sebuah kebijakan atau sebuah aturan atau sebuah strategi yang seharusnya PR mengkomunikasikan itu pada pihak publik. Nah, itu memang tugas PR kan mengkomunikasikan, ya, sebagai komunikator. Jangan lupa saat-saat seperti ini perannya sangat penting. Jangan diam. Justru pada saat seperti ini peran PR dalam membackup, mensupport, mendukung kebijakan-kebijakan perusahaan supaya programnya berhasil itu justru sangat-sangat penting. Apa kira-kira yang dilakukan? Bisa membuat publikasi yang menarik, kemudian bisa melakukan testimoni dari customer, testimoni dari karyawan, atau apa kegiatan yang dilakukan? Membuat campaign yang kreatif. Pokoknya di saat seperti ini PR dituntut kreatif untuk membuat program yang tujuannya adalah bisa mensupport perusahaan kita. Nah, itu ya. Kemudian kondisi saat sekarang ini yang paling penting adalah media sosial. Bagaimana kita mengkomunikasikan melalui media sosial secara terintegrasi. Optimalkan media sosial. Selain tidak mahal, juga sangat efektif untuk saat sekarang ini. Ingat, jangan hanya satu, terintegrasi. Apa medsos yang dipakai oleh perusahaan Anda? Bisa mungkin Facebook, bisa mungkin Instagram, YouTube, atau website, atau apapun yang lain. Yang jelas lakukan secara terintegrasi dan gencar. Nah, itu program PR di dalam kondisi new normal. Nah, sekarang yang kedua, peran PR sebagai pembina hubungan atau pembina relasi. Saat-saat sekarang ini justru PR harus menguatkan hubungan secara internal, menguatkan hubungan dengan pihak-pihak publik internal. Karena apa? Kita harus bersinergi secara penuh, saling terintegrasi semua bidang untuk bisa
menguatkan diri supaya bisa menghadapi new normal kali ini. Itu tugas PR untuk menguatkan hubungan internal. Kemudian selain itu, PR harus juga menguatkan hubungan secara eksternal. Eksternal publik kita juga mesti dijaga dengan baik. Tujuannya apa? Supaya publik eksternal kita tetap percaya. Jadi jaga kepercayaan customer dengan berbagai menjalin hubungan baik dengan mereka. Ini perlu banget menginformasikan bahwa perusahaan kita itu masih oke, masih survive, masih berjalan dengan baik. Karena jangan sampai nanti pikiran publik eksternal kita bahwa perusahaan kita tidak ada beritanya sama sekali, dikiranya kita sudah drop, misalkan seperti itu. PR sangat penting, menjaga citra perusahaan dengan cara selalu mengkomunikasikan dengan publik eksternal. Itu ya. Jadi sekali lagi PR harus kreatif membuat program-program bagaimana kita bisa mensupport perusahaan, bagaimana tetap membina relasi dengan pihak internal maupun eksternal secara baik. Justru saat-saat ini sangat-sangat peran PR sangat-sangat dibutuhkan. Nah, sekarang yang ketiga, ya, bagaimana PR sebagai backup manajemen. Peran PR sebagai pembackup manajemen saat ini pentingnya PR adalah karena pihak-pihak perusahaan korporat kita sedang gencar-gencarnya melakukan strategi baru. Nah, PR harus mendukung, PR harus mensupport, PR harus membantu dengan menginformasikan pada pihak eksternal. Nah, kemudian lebih intensif juga memantau keadaan. Harus memantau keadaan bagaimana kondisinya. Makanya ada yang namanya tim krisis. PR masuk tim krisisnya. Tim krisis itu yang terdiri dari para pimpinan, kemudian para manajer, kemudian PR sendiri, dan itu harus selalu memantau keadaan, selalu beradaptasi dari waktu ke waktu. Nah, dari waktu ke waktu selalu beradaptasi. Makanya komunikasinya tidak cukup di jam kerja. Komunikasinya adalah 24 jam. Begitu ada sesuatu, gerak, lakukan. Begitu ada sesuatu, apa action kita. Nah, itu PR ya. Jadi bagaimana mendukung supaya korporat kita benar-benar bisa melampaui segalanya dengan baik, ya, bisa bertumbuh, bisa justru di sini saatnya melakukan perubahan. Ingat loh ya, kondisi seperti ini sebetulnya kesempatan kita untuk melakukan perubahan di dalam banyak hal. Dan biasanya potensi-potensi korporat yang selama ini terpendam pada saat seperti ini semuanya tereksplorasi dengan baik. Nah, itu ya. Jadi sebetulnya kondisi saat ini justru kondisi yang sangat penting untuk kita bertumbuh, untuk kita melakukan perubahan. Nah, sekarang yang keempat, peran PR sebagai pembangun citra positif. Teman-teman, ini peran utama seorang PR, public relation atau kehumasan. Ini saat yang paling penting. Bagaimana tetap menjaga citra perusahaan di mata publik. Ini saat-saat yang penting. Bagaimana kita mempertahankan nama baik kita selama ini yang sudah terjaga dengan baik. Nah, jadi PR harus tetap membuat produk-produk kehumasan atau produk-produk PR, bisa dalam bentuk campaign, dalam bentuk publikasi, dalam bentuk testimoni, atau dalam bentuk apapun, yang pada dasarnya intinya adalah tetap membangun image positif perusahaan, tetap terkomunikasikan kondisi kita yang baik ini. Nah, jangan sampai tidak terkomunikasikan. Nah, ini peran PR, tetap mengkomunikasikan, tetap membangun, tetap menjaga citra baik perusahaan. Bahkan kalau ada sesuatu yang miscommunication, ada sesuatu yang sifatnya berita-berita yang tidak menyenangkan, segera diatasi, ya, segera diatasi, karena ini penting sekali, ya, ini penting sekali. Jadi tugas PR adalah tetap bagaimana membangun citra positif perusahaan kita, reputasi apa yang perlu kita publikasikan, apa yang perlu kita angkat, prestasi-prestasi apa yang perlu kita angkat di saat-saat seperti ini. Action apa di dalam menghadapi new normal ini yang perlu kita publikasikan. Itu penting. Dan biasanya perusahaan sebetulnya punya banyak kegiatan yang berhubungan dengan ini, maka itu di-set, ingat, dikemas dengan cara yang elegan.
Karena PR memang tugasnya itu, bagaimana event-event yang ada di lingkungan kita itu dikemas dengan cara yang elegan. Misalnya nih, kita berbagi sembako dengan lingkungan kita, kemudian perusahaan kita melakukan menjaga kesehatan dengan protokol pelayanan, dengan protokol kesehatan yang bagus, itu semua perlu dipublikasikan. Itu semuanya perlu diangkat, dipublish ya. Nah, itu adalah PR. Dan yang pasti, seorang PR dibutuhkan kreatif ya. Sekalipun kreatif, program itu harus efektif dan terukur. Nah, teman-teman, sahabat PR semuanya, bahwa ini sekedar inspirasi saja. Silahkan nanti dikembangkan sesuai dengan corporate Anda seperti apa. Karena yang namanya PR itu walaupun secara umum pengertiannya sama, setiap perusahaan fokusnya berbeda-beda. Jadi teman-teman, saya hanya menginspirasi, tetap semangat, keep fighting.